Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar aturan pencarian turunan beserta contoh soal yang akan kita bahas nantinya. Sebelumnya, kita tahu bahwa notasi dari turunan yaitu f aksen x ketika diketahui sebuah fungsi fx, ya kan? Nah, kemudian jika fx itu sama dengan y, maka turunan pertamanya juga kita buat sebagai y aksen notasinya. Kemudian untuk yang ini ya, dfx per dx dan dy per dx itu disebut dengan notasi Leibniz. Nah, artinya di sini dfx turunan pertama dari fx terhadap x. Nah, jika fx-nya sama dengan y, maka dy per dx artinya turunan y terhadap x. Kemudian juga ada bentuk yang seperti ini, yaitu derivatif dari derivatif x dari fx, artinya turunan fx terhadap indeks dari d ini, yaitu terhadap x. Sebelumnya juga kita sudah belajar dan sudah mengetahui definisi dari turunan itu adalah f aksen x sama dengan limit dari fx ditambah h dikurang fx per h. Untuk h mendekati 0, ya kan? Nah, dari definisi turunan inilah kita turunkan aturan pencarian turunan. Yang pertama yaitu jika fx sama dengan k, maka f aksen ini f aksen x sama dengan 0. Nah, artinya jika fx-nya itu atau fungsinya itu berbentuk konstanta, misalkan 2, maka f aksen x-nya itu sama dengan 0. Yang kedua yaitu dx pangkat n per dx sama dengan n x pangkat n dikurang 1 untuk n anggota bilangan real. Nah, di sini artinya turunan dari x pangkat n terhadap x itu sama dengan tadi n itu adalah pangkatnya, maka pangkatnya itu sekarang sebagai koefisien dari x-nya. Ya, artinya pangkatnya itu dikali dengan koefisien dari x-nya di sini adalah 1. Maka pangkatnya dikali koefisien dari x-nya. Kemudian pangkat dari x itu menjadi n dikurang 1. Nah, atau di sini jika bentuknya itu jika fx-nya itu atau sama dengan y itu sama dengan x pangkat n. Nah, maka f aksen x itu sama dengan d dari fx-nya adalah x pangkat n per dx, artinya turunan x pangkat n terhadap x, maka menjadi n x pangkat n dikurang 1. Nah, kita misalkan fx-nya itu misalkan x pangkat 3 atau kita beri koefisiennya di sini 2x pangkat 3, maka f aksen x itu sama dengan nah, kita lihat di sini ya. N, maka di sini pangkatnya N itu adalah pangkatnya, maka 3. Nah, kemudian di sini N di sini koefisien dari X itu kan 1, maka di sini karena koefisiennya 2, maka kita tulis 2X pangkatnya dikurang 1, 3 dikurang 1, maka kita peroleh 3 kali 2, 6, X, 3 dikurang 1, 2. Maka kita peroleh f aksen x-nya adalah 6x pangkat 2. Kemudian, yang ketiga, d dari fx ditambah gx per dx.
itu sama dengan f aksen x ditambah g aksen x. Artinya di sini kita menurunkan dua buah fungsi yang dijumlahkan. Ya, artinya sebuah fungsi itu merupakan penjumlahan dua fungsi fx dan gx, maka turunannya yaitu terhadap x menjadi turunan pertama dari fungsi x ditambah turunan pertama dari fungsi gx. Maka kalau contohnya seperti ini, misalkan y itu sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x pangkat 3. Nah, artinya di sini y itu merupakan penjumlahan dua buah fungsi yaitu 3x kuadrat dengan 4x pangkat 3. Nah, di sini kita lihat 3x kuadrat itu sebagai gx, misalkan, fx, misalkan ya, dan 4x pangkat 3 itu sebagai gx-nya. Maka turunan pertama dari y ini yaitu bisa kita buat menjadi y aksen. Nah, itu di sini ya, atau d dari, kita lihat yang ini, d dari fx, fx-nya itu adalah 3x kuadrat ditambah gx-nya yaitu 4x pangkat 3 per dx. Nah, turunannya terhadap x itu sama dengan, nah, f aksen x, berarti kita lihat turunan pertama dari fx yaitu, nah ini koefisiennya di sini 3, maka 2, pangkatnya ini ya, 2 kita kali 3, ya, 2 kita kali 3, x-nya menjadi pangkatnya 2 dikurang 1, ditambah, nah di sini gx-nya 4x pangkat 3, artinya 3, ya, kemudian kita kali dengan koefisien dari x pangkat 3 itu adalah 4x, nah pangkatnya menjadi 3 dikurang 1. Sama dengan 2 kali 3 itu 6, x, ya 2 dikurang 1 tinggal 1, berarti tinggal 6x ditambah 3 kali 4, 12, x pangkat 3 dikurang 1, x pangkat 2. Nah, sehingga y aksennya menjadi sama dengan 6x ditambah 12x kuadrat. Kemudian untuk yang keempat, turunan dari dua buah fungsi yang kalau dikalikan, ya kan? Artinya diketahui sebuah fungsi yang terdiri dari perkalian dua buah fungsi fx dan gx, maka turunannya terhadap x itu sama dengan f aksen x, turunan pertama dari fungsi x, dikali fungsi fx, ya, dikali fungsi gx, kemudian ditambah fungsi fx, ya, fx dikali turunan pertama dari fungsi gx. Atau ini biasa juga kita kenal, itu misalkan y itu sama dengan u dikali v, ya kan? Artinya di sini y itu perkalian dua buah fungsi, u itu misalkan sebagai fx-nya, v-nya itu adalah gx-nya. Maka y aksen, ya, y aksen atau turunan pertamanya yaitu, nah ini ya, berarti D dari fx-nya adalah u, du, gx-nya yaitu v, du dikali v terhadap dx, nah, terhadap x, ya, per dx itu sama dengan, nah, f aksen x berarti u aksen dikali gx-nya adalah v, u aksen v ditambah
fx-nya U dikali G aksen X-nya adalah V aksen. Nah, maka biasa juga atau sering kita pakai bentuk yang seperti ini. Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Kemudian yang kelima, jika diketahui sebuah fungsi yang terdiri dari dua buah fungsi yang dibagi ya kan, artinya fx per gx. Nah, jadi D turunan pertama dari fungsi itu yaitu D fx per gx terhadap x ya per dx itu sama dengan f aksen x turunan pertama dari fungsi fx dikali gx dikurang fx dikali g aksen x per g kuadrat. Atau biasa juga kita kenal kalau kita jadikan y sama dengan u per v ya, y sama dengan u per v itu artinya sama dengan ya f aksen x yaitu u-nya sebagai fx, v-nya itu gx, maka f aksen x u aksen dikali gx v ya u aksen v dikurang ini fx u g aksen x yaitu v aksen per g kuadrat x. Gx-nya adalah v kuadrat. Nah, ini biasa juga kita lihat atau kenal bentuk seperti ini. Selanjutnya, misalkan kita diminta untuk mencari dy. Nah, misalkan cari dy menggunakan aturan-aturan pencarian turunan. Menggunakan aturan pencarian turunan. Nah, maka misalkan diketahui yang pertama, y-nya itu sama dengan 3 per 5x pangkat 5, maka dy-nya, nah ini kan artinya turunan terhadap turunan y ya. Nah, turunan y-nya yaitu sama dengan, artinya di sini turunan y sama artinya dengan dx dxy atau turunan y terhadap x. Nah, ini. Atau bisa juga kita notasikan dengan y aksen. Maka di sini turunan y terhadap x ya kan, atau juga notasikan, boleh juga kita notasikan dengan y aksen itu sama dengan, nah kita lihat di sini 3 per 5x pangkat 5. Kita rubah bentuknya yaitu menjadi, ya ini kan artinya 3 dikali 3 per 5 ya kan. Ini kan 3 per 5x pangkat 5. Artinya 3 per 5 dikali 1 per x pangkat 5 ya kan. Nah, sehingga ini menjadi sama dengan 3 per 5. Nah, 1 per x pangkat 5 itu kan sama dengan x pangkat negatif 5 ya kan. Maka di sini kita gunakan aturan yang kita lihat tadi, aturan yang kedua. Nah, yaitu di sini koefisien dari x-nya adalah 3 per 5, pangkat dari x-nya adalah negatif 5. Maka ya turunannya menjadi negatif 5 ya, pangkatnya dikali dengan 3 per 5 x pangkat negatif 5 dikurang 1 ya kan. Itu sama dengan,
Nah, negatif 5 dikali 3/5, ini kan artinya di sini di penyebutnya ada 5, di sini dikali negatif 5, artinya menjadi bisa kita coret hasilnya itu negatif 1 ya kan. Negatif 1 kita kali 3 hasilnya yaitu negatif 3. Kali X pangkat negatif 5 dikurang 1, negatif 6. Atau kalau kita rubah bentuknya kembali seperti sebuah bilangan pecahan, maka kita buat menjadi negatif 3 per X pangkat 6 ya kan. Ini X pangkat negatif 6 sama artinya dengan 1 per X pangkat 6. Maka kita peroleh turunannya yaitu negatif 3 per X pangkat 6. Yang kedua, misalkan Y-nya diketahui yaitu sama dengan ya 11 X pangkat 4 dikurang 3X ditambah 19. Oke, kita diminta mencari turunan Y atau Y aksen atau turunan Y terhadap X. Nah, ya ini boleh kita notasikan seperti ini. Kita tulis seperti ini atau seperti ini, Y aksen. Nah, maka kalau kita buat Y aksen sama dengan, maka turunannya ya ini kalau kita lihat bentuknya itu seperti aturan yang nomor 3 ya kan. Diketahui sebuah fungsi yang terdiri dari penjumlahan dan pengurangan sebuah dari fungsi. Maka kita bisa menurunkan fungsi dari ini yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiganya. Maka di sini turunan dari 11X pangkat 4 yaitu 4 dikali 11 X pangkat 4 dikurang 1 dikurang di sini ya. Turunan dari 3X yaitu 3 ditambah turunan dari 19 yaitu 0. Sehingga kita peroleh 4 dikali 11 yaitu 44. X pangkat 4 dikurang 1 yaitu 3 dikurang 3. Nah, ini ditambah 0 ya. Maka kita peroleh Y aksennya yaitu 44 X pangkat 3 dikurang 3. 3 ya, misalkan diketahui Y sama dengan X kuadrat ditambah 2 dikali X pangkat 3 ditambah 1. Nah, kita menentukan DY atau Y aksen. Turunan Y-nya atau Y aksen atau turunan Y terhadap X. Maka kita lihat bentuk soal yang ketiga ini dia berbentuk perkalian dua buah fungsi ya kan, fx dikali gx. Maka rumusnya itu ya kita pakai aturan yang nomor 4 ya kan. F aksen x gx ditambah fx g aksen x, atau biasa juga kita buat Y aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti ini, kita misalkan ini adalah GX atau U-nya boleh kita bisa memakai salah satunya. Nah, misalkan kita di sini U. Dan X pangkat 3 tambah 1 yaitu V. Maka Y aksen yaitu U aksen V ditambah UV aksen ya kan. Nah, aturannya seperti itu. Maka U aksen, nah maka turunan pertama dari X kuadrat ditambah 2 itu
Nah, di sini kita lihat X kuadrat. Maka turunan dari X kuadrat yaitu 2X, ya kan? Pangkat dari X-nya ini kan tinggal 1 ya, 2 dikurang 1, sehingga sini 1. Maka kita peroleh 2X saja. Ditambah di sini turunan dari 2 yaitu 0, ya kan? Maka ditambah 0, maka U aksennya itu 2X dikali V, itu V-nya adalah X pangkat 3 ditambah 1. Kemudian ditambah U-nya adalah X kuadrat ditambah 2 dikali V aksen. V aksen kita lihat di sini X pangkat 3 ditambah 1. Nah, kita gunakan ini ya untuk mendapatkan V aksen sama seperti U aksen, yaitu menggunakan aturan yang nomor penjumlahan dua buah fungsi, ya kan? Yaitu X pangkat 3 ditambah 1. Maka di sini X pangkat 3 turunannya yaitu 3X kuadrat, ya kan? Nah, pangkatnya 3 dikurang 1. Sini menjadi 2. Kemudian ditambah 1 turunan dari 1 yaitu sama dengan 0. Maka V aksen yaitu 3X kuadrat. Sama dengan, nah ini kita kalikan ke dalam 2X pangkat 4, ya kan? Ini kita kalikan ke dalam ditambah 2X. Kemudian ditambah yang ini kita kalikan X kuadrat dikali 3X kuadrat. Nah, itu menjadi 3X pangkat 4. Kemudian 2 ya, ditambah 2 kita kali 3X kuadrat. 6X kuadrat. Sehingga kita peroleh yang sejenis bisa kita jumlahkan. Di sini ada X pangkat 4, di sini X pangkat 4. Maka kita jumlahkan 2X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 4. Menjadi 5X pangkat 4, ya kan? Nah, tidak ada lagi yang sejenis, kita tambahkan 6X kuadrat ditambah 2X. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 5X pangkat 4 ditambah 6X kuadrat ditambah 2X. Oke, soal yang terakhir, misalkan Y-nya itu sama dengan 5X dikurang 4 per 3X kuadrat ditambah 1. Nah, kita mencari DY ya, atau turunan Y atau Y aksen. Nah, atau boleh kita lambangkan dengan turunan Y terhadap X. Nah, itu sama dengan, nah ini artinya berbentuk Y ini ya, pembagian dua buah fungsi. Misalkan fx-nya itu adalah 5x dikurang 4 per gx. Gx-nya itu adalah 3x kuadrat ditambah 1. Maka kita gunakan aturan yang terakhir tadi, ya kan. Kalau kita lihat kembali, aturan yang kelima yaitu Y aksen sama dengan, kalau dia U per V ya, Y itu sama dengan U per V, maka Y aksen sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Maka kalau kita tulis di sini, kalau kita misalkan 5x dikurang 4 itu sebagai U, 3x kuadrat ditambah 1 sebagai V, maka turunannya itu menjadi U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat, ya kan? Kita lihat kembali. Nah, U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Maka kita peroleh U aksen, nah berarti turunan dari 5x dikurang 4 itu adalah turunan dari 5x yaitu 5. Turunan dari 4 yaitu 0, maka U aksen yaitu 5. V-nya yaitu kita tulis di sini 3x kuadrat ditambah 1. 3x kuadrat ditambah 1. Dikurang U-nya adalah 5x dikurang 4.
V aksen kita lihat di sini ada 3x kuadrat ditambah 1. Pertama kita turunkan 3x kuadrat terlebih dahulu, yaitu 2 dikali 3, x pangkatnya yaitu 2 dikurang 1. Maka 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Kemudian x-nya, pangkat x-nya yaitu 2 dikurang 1. Maka pangkatnya menjadi 1, sehingga itu menjadi 6x. Nah, ditambah turunan dari 1 yaitu sama dengan 0. Maka V aksen yaitu sama dengan 6x. Per V kuadrat. Nah, artinya V kuadrat, V-nya adalah 3x kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Sama dengan, nah ini kita kalikan ke dalam, ya kan? 5 kali 3, 15. X kuadrat, 5 dikali positif 1 ditambah 5 dikurang. Nah, ini boleh kita beri ya kurung dulu ya. 5x dikali 6x ya, kita kalikan ke sini jadi 30x kuadrat ya kan, 5 kali 6 30. X di sini x kuadrat. Kemudian negatif 4 ya dikali 6x dikurang 4 kali 6 24x. Ya, per 3x kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Sama dengan, nah di sini kita lihat 15x kuadrat ditambah 5. Nah, ini negatifnya kalikan ke dalam kurung. Negatif 30x kuadrat. Ini negatif kali negatif positif 24x per 3x kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Sehingga kita peroleh 15x kuadrat ya yang sejenis. Ini ada x kuadrat juga, maka 15 kita kurang 30. Hasilnya yaitu negatif 15x kuadrat ditambah ya kan, ditambah 24x. Kemudian di sini kita tambah 5 per 3x kuadrat ditambah 1 dikuadratkan.